Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman makeover dapur sederhana dan kecil saya dari sebelumnya seperti ini sampai jadi seperti ini setelahnya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat dapurnya ya. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya nggak lagi masak, saya mau mereview dapur baru saya. Jadi ini saya punya dapur, udah kabinetnya baru semua tuh ya, kayak gitu tuh kabinetnya baru. Nah ini saya ganti kabinetnya karena kabinet yang lama itu rusak ya, lebih tepatnya kayak dirayapin gitu. Jadi saya ganti yang baru. Ini bahannya dari aluminium, cakep banget. Dan saya akan kasih lihat teman-teman dapur saya yang baru ini ya, apa aja isinya, lalu bahannya dari apa. Nah kita langsung aja ya ke dapur yang baru ini. Tapi sebelumnya saya akan kasih lihat teman-teman dulu dapur saya yang lama itu kayak gimana dan kerusakannya itu apa sampai saya ganti dapur seperti dapur saya yang sekarang ini ya. Oke, nah ini dia video dan foto dapur saya before dan afternya ya. Nah ini perubahan dapur saya dari tahun 2011, 2017 sampai 2021. Ini dapur sebelum dan sesudah direnovasi atau diganti ya kabinetnya. Nah jadi sebelum diganti kabinet saya tuh seperti ini. Ini saya ganjel dengan microwave saya karena takut roboh, karena back panelnya itu udah rusak tuh kayak begitu. Nah itu back panelnya kan hanya dari triplek biasa, jadi dirayapin gitu. Nah penampakan kabinet sebelum diganti, kabinet atasnya itu seperti ini ya. Nah ini saya ganjel karena saya takut roboh. Isinya udah saya keluarin semua karena takut juga ada beban di dalamnya. Jadi bener-bener udah harus diganti panelnya. Walaupun ini pintunya masih bagus semua ya, masih nggak rusak sama sekali pintunya gitu, tapi back panelnya itu udah dirayapin gitu tuh. Nah jadi daripada rusaknya lebih lama lagi, saya langsung ganti dengan kabinet yang baru. Nah jadi sebelum direnov itu keadaannya seperti ini ya, dan nanti setelah diganti kabinetnya jadi seperti ini before afternya. Kalau kalian lihat dapur saya, ini kan ada meja island di sini, ya. Ini saya nggak ganti karena ini nggak rusak, hanya saya modif dikit supaya dia ornamennya sama kayak yang baru ini, ya. Nah yang baru ini saya memang sengaja kasih kayunya itu motifnya sama kayak kabinet island yang lama ini ya. Nah seperti ini lama, dan ini juga ada coffee mesin juga teman-teman, cara bikin kopi segala macam. Ini tempat kita bikin kopi. Lalu di sini ada microwave yang biasa saya pakai untuk panas-panasin makanan seperti itu ya. Nah di sini juga ada tempat-tempat ini buat khusus baking ya, bahan-bahan kayak alat-alat baking segala macam. Di sini alat-alat bahan supply, ada mixer juga tuh saya taruh di situ ya. Dan ini masih kabinet yang lama ya teman-teman. Nah dari mulai ini itu yang baru. Nah saya mau ganti suasana dapur saya. Jadi saya bikin tembok dapurnya itu saya tempelin dengan wallpaper yang motif seperti ini ya. Jadi saya lagi suka dapur-dapur yang kayak semi klasik gitu. Jadi saya ganti wallpapernya seperti ini, kayak batu-batu bata gitu. Lucu banget, saya seneng banget liatnya. Lalu di sini saya juga pakai rak. Ini sama raknya sama seperti yang dulu yang pernah saya pakai juga. Ya, lalu di sini ada tempat-tempat kayak gula, margarin, Wisman, ada Carlo juga, ada gula pasir. Ya, ini pokoknya buat tempat taruh-taruh yang susu, kopi segala macam untuk persediaan kalau sarapan pagi ya. Lalu di sini ada rice cooker, di sini ada timbangan. Dan juga di sini saya juga ada kasih blender, mixer, semua ada di sini, dan itu beras ya. Dan ini adalah kabinetnya. Nih kabinetnya itu seperti ini. Tuh warnanya ini kalau di kamera sama aslinya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman.
Nah, kalau aslinya itu lebih agak kuning dikit, agak warm dikit. Kalau di kamera kan kelihatannya agak light ya. Ini agak warm. Dan ini tuh bahannya alukopan namanya ya. Jadi aluminium coating gitu ya. Jadi di sini ini bahannya aluminium. Saya bikin framenya. Framenya banyak macam warnanya. Di sini saya kasih warna hitam karena saya mau pakai kayu yang sama seperti saya pakai di sini. Jadi di framein hitam ya. Jadi di sini tuh aluminium semua ya teman-teman. Ini aluminium, ini juga aluminium dan ditempel sama tako. Tako itu kayak lapisan tempel untuk multiplex biasanya ya. Jadi untuk dapur kali ini akan awet karena dia bahannya aluminium, nggak bakalan dirayapin ya. Oke. Nah, kalau zaman dulu kan lemari saya di bawah ini kan masih yang zaman dulu banget. Ini saya ganti juga dengan aluminium supaya lebih balance sama yang kabinet di atasnya ini ya. Nah, di sini saya nggak naruh apa-apa. Ini buat taruh tangki gas ya. Terus di sini juga cuman ada gantungan pegangan panas. Nah, pegangan panas saya lagi baru nih, cakep banget kan. Nah, ini kalau kalian mau pegangan panas seperti ini, saya jualin. Ini hasil karya mama saya. Mama saya yang bikin ya. Tentu saja itu dia punya ketebalan sama ukurannya udah pas banget buat kita pegang-pegang panas atau untuk alas-alas panas nih kayak gini nih. Alas-alas panas tuh kayak gitu ya. Pokoknya bagus banget, enak banget dipakainya dan gampang dicucinya karena bahannya itu dari kain perca pilihan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini saya punya tempat buat taruh kompor seperti ini aja. Nah, di sini juga cuman ada alat-alat buat sedikit buat baking, ada buat sutil-sutil segala macem kayak gitu. Terus kabinetnya kayak gini tuh. Ya. Dekorasinya sederhana banget. Nih di sini buat taruh-taruh yang hijau-hijau aja supaya dapurnya agak sedikit cantik. Ya, saya taruh nih di sini. Lalu di atas ini saya nggak taruh macam-macam. Ini cuman kayak plastik-plastik yang biasa saya pakai untuk manasin makanan. Ini plastik yang bisa dipakai untuk microwave. Ya, lalu di situ plastik-plastik yang buat wadah-wadah dan di atas itu Tupperware semua. Kayak gitu. Lalu di sini juga ada kabinet juga. Tuh, kabinet jadi full gitu ya. Tuh, itu ada botol-botol apa segala macem lah. Ya, dan di sini ada tempat bumbunya. Saya juga bikin tempat bumbunya kayak gini. Tuh. Ya, di sini tempat bumbu yang buat kue. Yang di sini buat macem-macem kayak bumbu-bumbu lada hitam, bubuk ngohyong segala macam di sini semua, ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira dapur saya yang sederhana banget, ya. Oh iya, ini saya punya tempat bawang lucu banget. Saya baru beli juga tuh, lucu kan? Ini tempat bawangnya saya belinya di Jogja Solo gitu kayaknya. Ya, ini belinya online sih. Harganya nggak mahal-mahal banget. Kalian bisa cari banyak banget di Tokopedia atau online shop gitu ya. Nah, untuk dia punya kabinet bawah ini seperti ini. Saya sengaja nggak ditutup ya teman-teman. Jadi pasti pada bingung kan, kenapa kabinet atasnya cantik seperti ini, di bawahnya nggak ditutup? Ya karena pengalaman, ini udah pernah ditutup beberapa kali untuk samain dengan kabinet atas, tapi ternyata dalamnya itu masih sangat lembab karena di sini ada area cuci. Kan sink saya gede, ada 2 bowl gitu. Jadi untuk area cucinya itu lembab banget bawahnya. Sering ada cicak, kecoa gitu yang nggak bisa keluar dari situ, udah masuk bisa keluar dan susah untuk dibersihinnya. Ya, terus lembab gitu, jadi bau ya. Jadi saya nggak mau ditutup lagi, biarin aja kebuka gini. Ya, nah ini di sini saya taruh panci-panci, Debelin saya, Zebra apa segala macam nih, Presto buat kukusan, panci-panci itu ada baskom. Di sini buat bumbu-bumbu nih, tuh saya beli rak kayak gini tuh, buat macam-macam bumbu dan kecap-kecapan di sini. Ya, nah dapur saya tuh simpel banget, cuman kayak gini aja. Nah, oh ya, rak piring. Piring saya nggak taruh di atas ya, nggak taruh di kabinet atas ini. Piring saya taruhnya di sini nih, teman-teman. Ini rak piring. Jadi ini adalah kabinet kuno.
atau lemari kuno yang biasanya aluminium dipakai udah lama banget. Ini juga hibahan dari mama saya. Ini punya mama saya yang dibawa dari Jambi jauh-jauh dikasih ke saya. Taruh di sini ya. Ini buat piring aja, piring, cangkir, dan perlengkapan kayak teh gitu sama cangkir-cangkir buat ngopi-ngopi gitu. Ini taruhnya di sini ya. Nah, kalau kalian tanya loyang taruh di mana apa segala macam, beda lagi tempatnya karena nggak muat ya. Kalau loyang-loyang buat baking nggak mau taruh di sini, jadi saya nggak taruh di sini. Ini cuman khusus buat piring-piring makan, mangkok segala macam aja. Di sini ada kulkas seperti biasa dan ini ada dispenser. Kayak gitu, teman. Nah, buat kalian yang mau bikin, nah di sini nih kabinetnya kaca tempered, tuh kaca tempered gini. Nah, ini tuh kacanya kalau pecah itu nggak langsung pecah, jadi dia pecah 1000 gitu. Jadi bikin kita tuh nggak khawatir lagi atau nggak berbahaya buat kita gitu ya. Dalamnya sebenarnya saya udah kasih lampu, cuman saya nggak nyalain. Kalau mau cantik boleh dinyalain ya. Kalau nggak mau ya sudah gitu aja. Nah, seperti ini nih, kalian bisa lihat ya, bahannya buatannya rapi banget tuh. Nah, buat kalian yang mau bikin daerah Jakarta atau Jabodetabek, itu kalian bisa langsung hubungin ke orang yang bikin ini. Nanti saya akan kasih nomor dan kontaknya di bawah atau di description YouTube channel saya ya. Kalian bisa hubungin orangnya langsung nih kayak gini. Ini oke banget ya buat kalian yang rumahnya suka bermasalah dengan rayap, kalian bisa pakai ini. Jadi ini kayak aluminium coating gitu. Dan ini bisa ditempel dengan bahan apa aja. Dan ini saya pakai untuk tempelnya tuh tempel dengan HPL Taco gitu ya. Ya kan? Nah, dan terus dia punya engsel semua udah soft closing. Ya, semua udah soft closing banget tuh kayak begitu. Lalu juga kalau kita bosen sama motifnya yang ini, kelebihannya lagi ya kabinet ini, kalau kita bosen kita bisa ganti warnanya kapan aja, di mana aja dengan harga yang lebih ringan ketimbang beli kabinet yang baru. Karena dia hanya ngelepasin lembaran yang ada di pintunya ini nih teman-teman ya. Jadi kalian bisa ganti motif macam-macam, mau pakai warna yang solid juga boleh, mau pakai kayu yang modelnya macam-macam lagi juga bisa gitu ya. Jadi bisa kalau bosan bisa langsung diganti kayak gitu. Ya bagus sih dan awet ya harusnya karena ini bahannya aluminium gitu. Dia juga framenya kalian bisa pilih. Ini kebetulan saya pilih framenya warna hitam ya kayak gini nih. Saya pilih framenya warna hitam. Ya kan, kalau kalian mau framenya warna putih bisa ada warna silver atau warna abu-abu gitu, kayaknya ada deh gitu. Jadi kalian bisa macam-macam ya kayak gitu. Modelnya juga ada beberapa model, jadi kalian yang mau pakai handle bisa, mau nggak pakai handle kayak saya gini juga bisa. Nah, teman-teman pasti penasaran dengan harga kitchen set saya ya. Nah, untuk kitchen set dengan motif seperti saya ini, hitungannya itu 3,2 juta per meter. Dan untuk bahan yang polos, warna polos gitu, 2,6 juta per meter. Dan kitchen saya luasnya hanya 2,85 kali 1,8 meter. Nah, dapur saya tuh simple banget, cuman kayak gini aja tuh ya dapurnya. Jadi saya bikin baru, cuman simple doang seperti ini. Ya, tadi saya udah jelasin juga ke teman-teman apa aja sih yang saya ada di dalam lemari saya, apa aja. Terus juga saya udah jelasin ke teman-teman juga bahannya yang saya pakai untuk bikin dapur kali ini. Dan kalian bisa pilih sendiri kalau buat kalian yang belum punya dapur atau punya dapur yang mau direnov, kalian bisa kasih macem-macem dekorasi di dapur kalian dengan harga yang nggak terlalu mahal juga. Contohnya seperti yang saya lakukan ini ya, saya ganti wallpapernya seperti itu. Ini saya sudah 2 kali ganti. Jadi yang pertama saya ganti tuh warnanya ungu gitu ya, ungu agak sedikit bunga-bunga. Terus saya merasa keramaian banget gitu. Ya udahlah, karena saya suka juga dengan desain yang agak semi klasik, akhirnya saya kasih motif seperti ini ya. Dan wallpaper ini harganya juga nggak mahal-mahal banget ya.
Jadi dia itu untuk ukuran 5 meter, jadi kayak 70 kalau nggak salah, panjangnya 45 sampai 60, lalu lebarnya itu 5 meter. Itu harganya lebih kurang hanya sekitar Rp25.000. Ya, kalian bisa cari di online shop, banyak banget yang jual, dan kualitasnya juga menurut saya sih oke. Ya, udah oke ya. Nah, lalu juga kalian bisa ganti kabinetnya seperti yang saya lakukan seperti ini. Kabinetnya diganti kayak gini. Nah ya, tuh kabinetnya diganti seperti ini, jadi bahan aluminium. Ya, kalian bisa ganti kabinetnya dengan bahan aluminium seperti yang saya lakukan ini. Harganya juga sama dengan, kalau dibandingkan harganya, kalau dibandingkan dengan kabinet yang multiplex lalu dikasih lembaran, ya, dikasih tako juga lapisan kulit kayu seperti ini, harganya itu ini masih lebih murah atau ekonomis menurut saya daripada yang multiplex ya. Nah, multiplex itu sebenarnya sih bagus, hanya saja kekurangannya dia itu nggak tahan sama rayap ya. Jadi kalau di rumah kalian ada rayap atau suka banjir gitu ya, kalian harus pakai aluminium lah, itu udah tahan banget, lebih tahan lagi daripada yang bahan kayu seperti itu ya. Sampai di sini dulu review dapur baru saya untuk kalian. Semoga review ini bisa jadi rekomendasi kalian yang mau punya dapur baru juga, atau yang mau lagi renovasi dapur kalian supaya lebih nggak bosan lagi selama kita berada di rumah aja untuk masak, beraktivitas. Jadi ganti suasana supaya nggak bosen di dapur, bisa juga dengan cara yang saya lakukan ini ya. Oke, nah sampai di sini dulu vlog dari saya hari ini untuk kalian. Semoga vlog ini berguna dan bermanfaat juga buat kalian ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Jangan lupa terus ikutin vlog saya dengan cara tekan belnya supaya selalu terima resep terbaru dari saya. Oke? Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Semoga setiap vlog saya bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di resep berikutnya atau di vlog berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dadah!